Halo sahabat JPVC, kali ini kita akan mereview proyek di Real Benz ya. Ini adalah workshop yang akan dibuka. Minggu lalu kita baru saja selesai pemasangan pintu dan jendela yang ada di sini. Nah, hari ini kita akan mereview beberapa opening pintu dan jendela yang sudah dipasang di sini. Oke. Nah, ini untuk bagian reservation room ya atau waiting room. Modelnya itu ada kaca mati di samping kiri kanannya dan ada pintu sliding ya. Nah, ini saya coba bahas satu persatu ya. Nah, untuk yang pintu sliding ini, cara bukanya seperti ini. Kita putar anak kunci dan kita buka silindernya. Saya mau membahas beberapa ya. Nah, ini bisa kita lihat, mungkin bisa disorot bahwa bagian atasnya itu topinya itu bisa dibilang nggak ada ya. Jadi air hujan itu benar-benar ke sini itu sangat kena tampias air hujan untuk yang bagian ini. Nah, untuk pintu sliding yang ada di opening seperti ini, nah ini kondisinya adalah pertama ini harus dia lebih turun. Jadi lebih turun 2 cm seperti ini ya. Nah, ini kondisinya, ini untuk yang pintu sliding. Nah, untuk yang levelingnya atau elevasinya dia berada 2 cm lebih turun ya dibanding yang lantai yang ada di dalamnya seperti ini. Dengan pemasangan seperti ini, itu dipastikan walaupun kena tampias air hujan tetap akan aman. Tidak akan bocor air hujan seperti itu. Nah, juga beberapa fitur pintu sliding juga kita lengkapi dengan multi point lock ya, seperti ini ya. Ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ada 4 titik penguncian, jadi sangat aman sekali. Plus juga untuk yang pintu sliding kita pasang itu menggunakan double lock ya, seperti ini ya. Nah, ini adalah untuk fungsi tuasnya ya. Jadi ketika pintunya ditutup dan tuasnya diaktifkan, pintu sliding itu dia akan terkunci aman, jadi tidak bisa diangkat. Plus juga double locknya kita menggunakan cylinder key seperti ini. Jadi sangat aman sekali ya untuk safety-nya pengguna rumah. Dan juga untuk yang pintu sliding yang kita produksi di KDS ini, itu menggunakan roda stainless steel ya. Kenapa? Karena ini dimensinya sangat lebar, yaitu sampai dengan lebarnya 1,2 meter ya. Jadi kita menggunakan roda standarnya roda SS seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat nih, saya coba dorong dengan 1 jari aja nih. Ini bisa kedorong nih, karena saking entengnya. Saya dorong dia bisa sampai ke atas, sampai ke depan seperti itu ya. Ini kalau udah kita kunci, kita kunci. Nah, ini udah kekunci nih, nggak bisa digerakin seperti ini. Nah, ini di bagian sampingnya ini adalah bagian kaca mati ya. Nah, ini ada 2 daun kaca mati. Untuk yang pintu sliding dan juga kaca mati ini kita menggunakan kacanya 8 mili. Jadi sangat tebal dan juga kokoh ya. Ini saya coba gedor ya. Dan kalau kusen JPVC ini untuk yang kacanya kita jepit pakai karet ya. Jadi pada saat kita gedor ataupun ada getaran pada kaca, dia tidak akan bunyi suara kacanya seperti ini. Nah, terus juga kita menggunakan joining ya antara kusen ini, jadi sangat kokoh juga ya. Bisa kita gedor juga. Nah, ini kenapa dibuat daunnya kaca mati lebar seperti ini ya? Karena ini adalah untuk reservasi atau waiting room. Jadi pada saat orang menunggu di sini, area view-nya bisa luas ya, bisa melihat mobil yang sedang diservis di bagian sana itu. Oke, kita cek yang lainnya untuk yang opening yang lainnya. Oke, untuk ini area di bagian spare part ya. Kita ada pemasangan pintu swing dan juga ada jendela sliding di sampingnya kaca mati. Nah, untuk pintu swing ini, karena ini area spare part, dari owner minta agar dalam selalu tertutup ya, maka kita pasang door closer seperti ini. Kita pasang door closer, fungsinya adalah jadi ketika sudah membuka dia akan tutup sendiri seperti ini. Nah, terus juga kedua, karena ini bagian spare part ya, ini banyak part yang berharga, kita juga pakai pengunciannya untuk safety-nya pakai multi point lock ya. Jadi ini bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ada 6 titik penguncian. Nah, ini bisa menjadikan pintu pertama adalah kedap suara dan juga lebih safety ya. Nah, ini kenapa kita perlu yang kedap ya. Bisa dilihat juga di bagian atasnya, bisa di bagian sorot. Ini sama sekali nggak ada topinya gitu ya. Jadi air itu benar-benar akan kena ke bagian pintu. Jadi kita memang memerlukan pintu yang bisa lebih kedap ya. Jadi supaya tidak bocor air. Nah, ini saya tes ya dengan menggunakan tisu. Untuk bagian pintunya apakah memang ini kedap atau tidak. Nah, ini saya aktifkan multi point locknya. Ini akan terkunci. Ini saya coba tarik ya. Nah, ini bisa kita lihat nih, tisunya nggak bisa diambil. Ini kalau saya coba tarik dengan paksa, dia pasti akan putus ya. Nah, seperti
seperti ini, dia putus tisunya. Kenapa? Karena tisu ini kejepit oleh si daun yang ada di bagian daun pintu dan juga kejepit oleh di bagian daun yang bagian kusennya. Jadi sangat kedap ya. Jadi bisa dipastikan ini bisa anti bocor air. Nah, kita lihat bagian dalamnya. Nah, ini bagian dalamnya ini adalah jendela sliding. Nah, di sampingnya ini ada bagian kaca mati. Nah, ini kenapa seperti ini? Ini karena untuk nantinya untuk transaksi ya. Jadi ketika ada keluar barang, kalau masuk barang bisa menggunakan aksesnya seperti ini. Dan juga untuk yang jendela sliding ini kita lengkapi juga dengan drainase yang ada di bagian sini dan nanti akan keluar di bagian ini. Jadi walaupun pakai jendela sliding tetap akan aman, tidak akan bocor. Seperti ini ada drainasenya, di bagian di sini juga ada drainasenya. Dan juga jendela slidingnya kita sama juga dengan menggunakan multi point lock ya. Ini ada 1, 2. Jadi pada saat dikunci itu akan tetap safety ya. Oke, kita cek yang bagian yang lainnya. Nah, ini untuk yang di bagian depan ya, ini area power security, ini ada pintu swing sama juga dan juga jendela sliding dan kaca mati yang kita pasang di sini ya. Nah, ini bisa dilihat nih bagian atas ya. Untuk yang jendela ini benar-benar terpapar hujan ya. Jadi kena hujan dan juga nggak ada sama sekali topinya. Maka dari owner diputuskan untuk memasang kusen IPVC seperti ini. Nah, ini saya coba jelasin ya detailnya. Nah, ini juga karena ini posisinya ada di bagian samping jalan raya ya, jadi sangat dekat sekali. Ini kebisingan juga sangat tinggi, makanya kita juga pasang pintu swing yang kedap suara ya. Saya contohkan lagi ya. Kita pasang ini menggunakan multi point lock ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik penguncian. Nah, kita coba tes lagi ya, apakah ini kedap atau enggak. Kita aktifkan multi point locknya. Nah, ini lihat tisunya kejepit dan kalau saya paksa nih, tisunya akan putus seperti ini. Nah, oke. Kita melihat bagian dalam untuk yang jendela sliding. Nah, ini di dalamnya ini ada jendela sliding ya. Ini bisa dibuka ke kiri atau juga bisa dibuka ke kanan. Nah, ini untuk yang jendela sliding juga ya, walaupun kita ada di bagian yang kena air hujan, jangan khawatir untuk bocor ya, karena di dalamnya juga kita lengkapi dengan sistem drainase ya. Untuk yang drainasenya, untuk yang di bagian dalam ada di bagian sini, bisa kita lihat sini ya. Nah, ini jadi ketika ada air masuk dia akan dikeluarkan ke bagian dalam. Nah, ini juga ada di bagian tengah di sini. Jadi air tidak akan masuk ke bagian dalam, tapi akan disalurkan ke area luar. Jadi tetap aman, bebas dari tampias bocor air hujan. Dan juga jendela yang kita pasang ini sangat kedap suara ya. Sekitar di sini nih, saya ada di sini. Ini walaupun ini lagi banyak mobil, bisa dilihat mobil ya kalau lalang. Tapi untuk di bagian ke dalam tuh bisa dibilang nyaris nggak kedengar ya. Ini saya coba, kalau saya coba buka jendelanya, saya coba buka pintunya. Nah, ini baru nih suara bisinya kerasa nih, kedengar nih sampai ke sini. Tapi kalau kita tutup jendelanya, kita tutup juga pintunya, bisa dibilang nyaris nggak kedengar ya. Noise yang ada di luar, suara mobil, suara motor juga nyaris nggak kedengaran. Oke, sekian review dari saya untuk proyek di Real Benz Cilandak, Jakarta Selatan ini. UPVC-kanlah kusen pintu jendelamu.